Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, sobat semua, ada yang menarik nih. Ketika Aziz Januar, tahulah siapa? Ya, pengacara FPI, pengacara TEP UA, hanya terdiam dan plonga-plongo. Ketika pihak UGM atau ahli hukum dari UGM itu mengskakmat Aziz Januar terkait penggugatan skripsi Pak Jokowi. Gagal di ijazah, skripsi pun menjadi opsi terbaik untuk menggugat. Nanti kalau gagal lagi, ya apalagi yang mau digugat? KTP kah? Sertifikat tanah kah? Atau apa? Kocak ya emang barisan dari Roy Suryo CS dan lain-lainnya yang kita sebut sebagai pembenci Jokowi ini. Apapun dilakukan hanya untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Nah, kita lihat bersama-sama ya detik-detik pengacara TPUA plonga-plongo diskakmat oleh ahli hukum UGM. Dikatakan tadi soal skripsinya, jadi yang pertama dipermasalahan sepengetahuan saya itu adalah ada perbedaan fontnya kan. Kemudian selain perbedaan font di situ juga ada lembar pengesahannya. Betul. Itu dipertanyakan. Nah, artinya keabsahannya individu. Jadi nggak bisa itu digeneralisir bahwa ini semua seperti Satu itu. angkatan Iya, bisa seperti begitu itu. ya? Jadi itu menurut saya generasi yang keliru gitu kan terkait hal tersebut. Pengetahuan saya itu pengesahannya, kemudian isinya dan diduga ini ada hal yang perlu klarifikasi lah seperti itu. Ini yang terus itu juga banyak. Misalnya contohnya gitu ya, alumni misalnya. Biasanya kan kalau orang bikin skripsi itu kan juga susah. Artinya bimbingan ke dosen susah gitu kan. Tentu kalau keaslian diragukan, hanya persoalan teknis ya, teknis dalam arti ini. Itu kemudian, padahal substansi skripsi itu kan isinya. Ya, dan di masa itu ada pembimbing juga punya keilmuannya juga. Begini, menarik ya Reza Mala ya. Baru kali ini juga skripsi ya dalam dunia akademik itu diperdebatkan di luar dunia akademik. Nah, ini juga menarik juga ini sebenarnya. Ya, masuk ke dunia politik gitu loh. Skripsi gitu jadi urusan politik gitu ya. Atau konteksnya jadi politik. Senyum-senyum dia. Sebelum politik, memang kemudian kan kalau kita lihat gitu ya Mas Aziz ya. Ini kan pertanyaannya lebih kepada aspek hukum, legalitas. Ya. Tapi saya itu gini ya, kalau kita melihat dunia akademik dengan aspek ini biasanya ada otonomi akademik ya. Kalau yang kita tahu gitu dan kampus itu juga punya otoritas gitu loh. Dalam punya jaminan mutu juga nggak sembarangan juga gitu loh. Dalam memproses mahasiswa itu ada semua tahapannya dan harus dipatuhi. Tapi balik lagi ya. Dalam konteks ini saya kira memang yang disasar itu kalau ibarat brand ya. Itu otentisitas salah satunya elemennya. Ya, orang kan nanya walaupun tadi apakah otentik atau identik gitu ya. Asli gitu, otentik kan asli ya. Atau identik itu Nah, saya kira hal yang terkait dengan brandnya Pak Jokowi, brand itu ada dua paling nggak sederhananya. Satu karakteristik, yang kedua atribusi. Ya, karakteristik itu dalamnya bisa dipercaya enggak gitu ya, otentik enggak. Nah, ini juga aspek yang melekat Pak Jokowi termasuk skripsinya. Ikut dikuliti juga kan gitu kan gitu. Nah, ini semua serangan kepada brand kalau dalam komunikasi politik ya. Reputasi Pak Jokowi sebenarnya yang terus-menerus, makanya akan dikejar. Ya habis ini ganti ini ya. Mungkin bisa jadi tadi makanya ceritanya balik lagi. Nanti kayaknya bisa jadi akta kelahiran, KTP gitu kan gitu. Nah, ini elemen-elemen brand juga di dalam diri yang melekat pada Pak Jokowi. Tapi oke, ini saya kira juga sisi positifnya pembelajaran publik juga gitu loh. Paling enggak baru kali ini ya kualitas skripsi itu kemudian menjadi perdebatan publik ya. Dan mungkin skripsi yang lain juga menarik juga saya kira untuk dibahas. Baik. Nah, kalau bicara tadi skripsi tadi juga mengatakan ya memang harusnya sih dibandingkan semua gitu kan, lihat fontnya nih. Fontnya sama nggak? Ini kan di Times New Roman kan begitu kan? Samain aja gitu. Ya kan kita tidak bicara tentang isinya dulu. Kita bicara fontnya itu yang dimasalahkan fontnya itu. Sedangkan Mustafa mengatakan ini kan analog, handpress, ya kan? Ini sudah jelas gitu. Kecuali ya misalnya di skripsi itu dibuatin orang misalnya itu berbeda misalnya kan, itu tinggal diuji lagi kan seperti itu. Nah, kalau yang belum move on kan kita bisa lihat lah ya. Kan saya katakan ada 3 kriteria inilah ya yang selama ini ya bermain lah ya quote unquote di dalam ijazah Jokowi ya, dan juga berusaha mendiskreditkan Jokowi gitu di mata masyarakat. Ya tadi kan ada
yang sudah dibubarkan organisasi besar yang sudah dibubarkan pada zaman Jokowi kan begitu. Kemudian ada juga ya menteri-menteri yang dipecat oleh Jokowi ya kan. Kemudian ada oligarki hitam di situ ya, periuk-periuk ekonomi terganggu maupun hilang kan gitu. Yang ketiga ini, ya ini juga menarik ya. Ya, kontestasi dalam Pilpres itu ya, yang kalah itu belum move on itu saya bilang. Mereka ini dalam hatinya ini masih dongkol juga, kenapa gua kalah nih gitu. Ya kan, sumber daya semua kita udah siapkan semua gitu. Nah inilah salah satu ya komponen lah ya, kelompok-kelompok yang bermain di dalam. Tapi tujuan mereka apa, Bang? Nah, tujuan itu tadi bagaimana mendiskreditkan Pak Jokowi itu secara personal ya, sebagai mantan presiden itu kan, oleh masyarakat dituduh sebagai tukang tipu lah, pembohong lah dan macam sebagainya gitu ya. Tinggal kita lihat aja siapa yang penipu, siapa yang ditipu, dan juga ini mesti quote-unquote nih, siapa yang dikriminalisasi ya? Sebetulnya yang dikriminalisasi adalah Pak Jokowi. Mereka selalu menggoreng-goreng terus kan, sampai pun sekarang gitu loh. Ya, walaupun lembaga negara kayak kepolisian sudah mengatakan ini identik, ini asli. Ya, kalau kurang jelas, ya kurang ini lagi, tambahin lagi tuh ijazah-ijazah temennya. Bisa 10, 20 ya, biar lebih yakin. Saat ini kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Nah ini Si Udin, mantan HTI dan pengacara Rizik. Kali ini ya kan, Wak Udin ini bilang kalau saya lihat Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat secara hukum melalui kuasa hukumnya. Aduh Din, kau ini pandai kali muter balikkan cakap ya kan. Kau bilang kan Pak Jokowi main kasarnya di mana Din? Ngancam rakyat yang mana yang diancam? Bapak Joko Widodo, ya kan, melalui kuasa hukumnya ingin menuntut balik orang yang memfitnah dia. Itu bukan pengancaman, Den. Itu mencari ya keadilan. Ente bisa aja, ya kan? Kenapa? Takut kau? Makanya, Den, kalau kita penakut, jangan sok berani, sok paten. Itu dibilang dia. Kedua, mengancam rakyat secara fisik melalui adanya Hercules. Aduh, Wak Udin. Wak Udin, Hercules datang itu silaturahmi. Nggak ada Hercules ngancam. Ya, dia datang ke rumah Pak Jokowi bersilaturahmi dalam rangka hari raya. Sama kayak kalian, kelompok kau itu datang rame-rame menggeruduk rumah Pak Jokowi dengan alasan silaturahmi. Kalian aja boleh, masa Hercules? Ya, nggak boleh datang ke rumah Pak Jokowi. Lalu dibilang si Udin lagi, apa kepentingannya Hercules datang ke situ? Udah aku bilang tadi, ya silaturahmi. Lalu dia bilang, dia bukan kuasa hukum, dia tidak punya wewenang untuk bertindak atas nama Jokowi. Memang dia bukan kuasa hukum Pak Jokowi, dia kawan Pak Jokowi. Ya, dia juga tidak mengatasnamakan Pak Jokowi. Orang datang silaturahmi. Jangan goyang kali kau, Den. Lalu dibilang si Udin lagi, sudah ada kuasa hukum Jokowi. Ya, memang udah ada lah. Hercules itu datang, sekali aku bilang sama kau, Hercules itu datang cuma silaturahmi. Jadi gak usah goyang kali. Kau bilang lagi, kalau Jokowi merasa tidak aman, terancam karena ada massa yang datang, kan ada pihak kepolisian. Ada kau tengok, ya, Pak Jokowi itu takut, merasa tidak aman, merasa terancam. Nggak ada, Din. Jokowi bukan penakut, bukan kucing kurap kayak kau. Ada kau tengok pihak kepolisian rame-rame datang menjaga Pak Jokowi di rumahnya? Nggak ada, Den. Malah kalian yang datang menggeruduk rumah Pak Jokowi itu, ya kan, diterima dengan baik. Jadi kalau kau bilang Pak Jokowi akan merasa terancam, merasa tidak aman, salah orang kau, Den. Ini presiden nih, mantan presiden.